Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muklis Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah dan biografi Imam Maliki. Sebelum kita mulai, marilah kita bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan berselamat kita semakin dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang selanjutnya adalah kelahiran Imam Malik. Malik bin Anas adalah seorang ulama ahli fikih dan hadis sekaligus pendiri mazhab Maliki. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi. Imam Malik tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk haji atau umroh. Ketika Malik masih berusia sekitar 10 tahun serta sudah menghafal Al-Quran dan sejumlah hadis. Sebagai anak kecil, Malik senang bermain, tetapi ayahnya marah karena ketika ditanya tentang agama, beliau tidak bisa menjawab. Sang ayah membentaknya karena sibuk bermain dengan merpati dan inilah yang membuat ia lalai belajar. Imam Malik menangis dan meminta perlindungan kepada ibunya. Keesokan harinya, setelah selesai sholat subuh, Imam Malik dimandikan oleh ibunya, dikenakan pakaian bagus, diusapi minyak wangi, dan dipakaikan serban di kepalanya. Kemudian Imam Malik diantar ke Masjid Nabawi untuk belajar ilmu. Sang ibu memilihkan untuknya Halaqah Rabi'ah, satu di antara 70 ulama besar yang mengisi halaqah di Masjid Nabawi. Dan Rabi'ah adalah ulama fikih terbesar. Rabi'ah adalah ulama yang berijtihad dengan akalnya dan untuk beristimbat untuk menentukan masalah yang tidak ada dalam nas, sehingga beliau dengan Rabi'ah al-Ra'yi. Imam Malik tidak hanya menekuni satu halaqah di Rabi'ah saja. Ia pun tertarik pada berbagai jenis ilmu di halaqah-halaqah lainnya. Ia berpindah-pindah halaqah selama waktu tertentu. Ia belajar ke halaqah fikih, kemudian ke halaqah Al-Quran sambil mendengarkan tafsirnya. Kemudian pindah ke halaqah hadis sehingga ia banyak menghafalkan hadis dan mencatat berbagai takwilnya. Ia juga mempelajari fatwa para sahabat dari seorang guru. Setelah itu ia kembali lagi ke halaqah Rabi'ah. Pada musim dingin, Imam Malik membawa tilam untuk mengatasi dinginnya masjid. Ia tidak merasa cukup dengan belajar di masjid saja, tetapi juga mendatangi sejumlah guru di rumah mereka untuk memperoleh tambahan ilmu. Saat duduk mendengarkan hadis-hadis yang dikemukakan oleh gurunya, ia memegang seutas benang. Ia membuat suatu ikatan pada benang untuk setiap hadis yang didengarkannya. Pada petang hari, ia mengulangi kembali hadis-hadis itu sesuai dengan jumlah ikatan pada benang. Jika ada yang terlupa, ia segera pergi ke rumah sang guru untuk menanyakan dan menghafal hadis kembali. Imam Malik fokus menuntut ilmu. Maka Imam Malik muda harus menghidupi dirinya bersama istri dan anak perempuannya. Ia mempunyai dagangan seharga 400 dinar yang diwarisi dari ayahnya. Tetapi perhatiannya tercurah untuk ilmu dan tidak begitu mengurusi usaha dagangnya sehingga bangkrut. Untuk bertahan hidup, beliau terpaksa menjual kayu dari atap rumahnya. Suatu malam, anaknya menangis karena lapar. Agar tidak ada yang mendengar, Imam Malik memutar-mutar batu gilingan. Kenyataannya, Imam Malik terus menuntut ilmu sampai usia 86 tahun. Pada masa hidup Imam Malik, kaum muslimin di Madinah masih rajin mendengarkan wejangan agama seperti para pendahulu mereka pada masa Rasulullah SAW dan pada masa sahabat. Mereka secara turun-temurun mewarisi sunnah Nabi SAW dari ayah dan kakek mereka, baik ucapan maupun perbuatan. Ribuan orang mewarisi ribuan orang, sehingga Malik memandang sah amalan penduduk Madinah pada zamannya sebagai sunnah muakkadah. Imam Malik telah berusia 40 tahun.
Selama kurang lebih 30 tahun, ia tidak berpisah dengan para gurunya ulama fikih. Dari mereka yang menerima, meneliti sanad-sanadnya, mempelajari apa yang diperlukan untuk beristimbat dalam kasus baru. Dari mereka, Imam Malik juga belajar dan hikmahnya. Tibalah saatnya untuk menyelenggarakan halakoh sendiri di Masjid Nabawi. Dalam halakohnya, ia memberikan fatwa kepada masyarakat serta mengajarkan ilmu yang diketahuinya, fikih yang dipahaminya, dan penakwilan hadis yang dihafalnya. Tetapi ia tidak segera melaksanakannya. Ia meminta 70 pemimpin halakoh dan para guru di Masjid Nabawi untuk mempelajari fikihnya, serta meminta izin mengajarnya, dan semuanya memberikan izin mengajar. Imam Malik memilih tempat halakoh di bekas rumah Abdullah bin Mas'ud agar dapat merasakan masa kenabian. Tetapi kemudian Imam Malik memilih tempat Umar bin Khattab biasa istirahat ketika beliau masih hidup agar dapat bermusyawarah dan kaum muslimin tidak kesulitan mencari halakohnya. Imam Malik menganjurkan murid-muridnya supaya mengkonsumsi makanan yang baik, karena makanan yang baik akan membentuk badan sehat, sedangkan akal yang sehat berada di badan yang sehat. Selama mengajar dan berfatwa, ia berbadan sehat, kuat, berpandangan jauh dan tajam. Sikap Imam Malik kepada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah adalah netral. Ia lebih mengutamakan sikap netral, menjauhi dari politik. Ia mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Ketika di Masjid Nabawi, Malik menjelaskan hadis bahwa orang yang dipaksa sumpahnya tidak sah. Ia juga menjelaskan bahwa orang yang dipaksa menalak istrinya tidak sah. Dikirimlah utusan kepada Malik untuk memintanya agar tidak berbicara lagi tentang hadis tersebut. Sebab hadis itu mendorong masyarakat untuk memberontak dan melanggar baiat. Tetapi Imam Malik tidak mau merahasiakan ilmu. Ia sadar bahwa orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Ia terus menjelaskan hadis itu tanpa peduli dengan ancaman penguasa Madinah. Ia menegaskan bahwa hadis itu berlaku untuk semua bentuk paksaan dalam muamalat dan semua sektor kehidupan. Ketegasan Imam Malik mengundang tindakan keras penguasa Madinah yang lalu memerintahkan penangkapan dan dihukum untuk tidak keluar rumah walaupun salat di masjid dan tidak boleh bertemu dengan siapapun. Pada musim haji, Khalifah Al-Mansur datang ke Hijaz, menemui Imam Malik dan meminta maaf. Kemudian Al-Mansur memanggil dan memenjarakan penguasa Madinah. Ia dijatuhi hukuman berlipat ganda dari hukuman yang pernah ia jatuhkan ke Imam Malik. Al-Mansur lalu meninggalkan Hijaz. Sebelum balik dari Hijaz, Al-Mansur menyampaikan permintaan kepada Malik agar menulis sebuah kitab yang menampung hadis Rasulullah SAW serta keputusan hukum dan athar sahabat. Agar kitab itu menjadi undang-undang yang akan diterapkan di seluruh wilayah. Imam Malik berusaha menghindari tugas tersebut, tetapi Al-Mansur mendesak. Akhirnya, Imam Malik dapat menerima pendapat Al-Mansur, sebab ia sendiri sudah lama memikirkan hal itu. Ia memang berniat menulis buku yang menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, serta asar-asar para sahabat. Imam Malik pun mempersiapkan penulisan buku dengan tekun dan mulai menulis. Ia saring hadis-hadis, ia singkirkan hadis-hadis yang lemah, dan ia cantumkan hadis yang kuat. Kemudian ia menamai bukunya Al-Muwatta, yang berarti yang tersaring. Bertahun-tahun Imam Malik menulis bukunya. Imam Malik adalah salah satu orang yang paling menguasai hadis dan athar. Buku Al-Muwatta merupakan buku yang berisi 100.000 hadis Nabi Muhammad SAW yang tebalnya luar biasa. Memerlukan waktu sekitar 40 tahun untuk menyelesaikan buku tersebut. Buku Al-Muwatta baru selesai setelah Al-Mansur wafat. Dengan pandangannya yang didasarkan pada Al-Quran, sunnah ijma, amalan penduduk Madinah, dan prinsip kemaslahatan ini, Imam Malik banyak mengeluarkan fatwa yang tidak disepakati oleh sebagian ulama, ahli fikih, dan mujtahid. Setelah berusia lanjut, Imam Malik menyelenggarakan halakoh di rumahnya saja, yang lumayan luas. Ia juga tidak lagi menghadiri jenazah dan bertakziah kepada sahabat. Ia tidak lagi sholat berjamaah di masjid.
Sebenarnya Imam Malik menderita penyakit tetapi tidak mengemukakannya kepada orang lain. Karena penyakitnya itu, ia berhenti mengajar di masjid. Penyakit yang ia derita adalah diabetes. Setelah usianya 80 tahun dan penyakitnya bertambah berat, ia tidak lagi keluar rumah. Pada masa-masa terakhir usianya, Imam Malik mempunyai 2 halakoh di rumahnya. Apabila ada tamu yang datang, dia akan ditemui oleh pembantu perempuannya dan ditanyai, apakah Anda menghendaki hadis atau penyelesaian masalah? Jika tamu mau menyampaikan masalah, Imam Malik keluar menemuinya dan memberikan fatwa. Bila menghendaki hadis, Imam Malik lalu segera mandi, memakai pakaian baru, memakai wewangian, dan memakai serban. Setelah itu, ia menyampaikan hadis. Imam Malik sangat berhati-hati dalam menyaring hadis. Meskipun hafal banyak hadis, tidak semua hadis ia kemukakan. Fikih Imam Malik tersebar ke berbagai penjuru. Setelah wafat, fikih Imam Malik tumbuh, diikuti dan diperkaya oleh banyak pemikiran, mujtahid dan faqih. Imam Malik wafat pada tahun 197 Hijriah di Madinah. Masyarakat Madinah menjalankan wasiat Imam Malik, yaitu mengkafaninya dengan kain putih dan menyolatinya di atas keranda. Imam sholat jenazahnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Hashimi, yang merupakan gubernur Madinah. Kaum muslim kehilangan Imam Malik dan mengiringi jenazahnya menuju pemakaman dengan penuh linangan air mata. Sekian pemaparan dari kami terkait dengan biografi Imam Malik. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, mohon bimbingan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.